Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Febriani dengan NIM 2355202004. Di sini saya akan menjelaskan proyek sederhana saya yang berjudul Audio Gerakan PY. Di sini saya menggunakan beberapa library, yaitu import CV2, MediaPipe, Pygame, Math, OS, Random, Trading, dan GTTS. Pygame init ini untuk instalasi modul Pygame dan Maker Audio. Untuk konfigurasi dimensi jendela aplikasi, di sini ada wide dan height. Dan untuk layar transparan itu ada glow surface. Untuk efek cahaya neon. Ini ada palet warna neon sinematik, yaitu ada warna kuning, biru, merah, dan hijau dan lain-lain. Ini untuk konfigurasi teks. Di sini teks dan mode. Di sini saya menggunakan 6 mode. Mode pertama yaitu 5 jari terbuka, itu untuk teks halo, 1 jari telunjuk untuk teks perkenalkan, 2 jari terbuka untuk teks nama saya, 3 jari terbuka itu untuk teks Tasya Febriani, 4 jari terbuka itu terima kasih, tangan mengepal itu sampai jumpa lagi teman-teman. Nah, teks ini dapat diubah sesuai keinginan kita. Di sini ada fungsi latar belakang. Fungsi latar belakang ini untuk memeriksa dan mendownload file audio GTTS secara otomatis jika teks diubah atau jika file MP3 belum ada di komputer. Membaca catatan riwayat teks sebelumnya. Lalu mengecek tiap mode 1 sampai 6. Apabila kita mengubah teks tadi, dia akan mendownload ulang audio jika teks diperbarui. Lalu dia akan setelah teks diperbarui dan mendownload audio baru, maka dia akan tersimpan ke riwayat teks terbaru. Setelah dijalankan proses sinkronasi suara di thread terpisah agar aplikasi terbuka tanpa lag. Memutar file suara MP3 sesuai ID mode yang terdeteksi. Ini untuk instalasi MediaPipe hand, tracking, 1 tangan untuk akurasi gestur tinggi. Ini cap dan CV2 itu untuk membuka webcam di latar belakang, hanya untuk deteksi gestur tanpa menampilkan wajah. Pengaturan font dekoratif, area kotak utama display, kinetik, dan posisi speaker count. Kelas partikel huruf terbang. Nah, setiap huruf-huruf penyusunan kalimat meletup dari corong speaker, kemudian meluncur secara magnetik menuju koordinat perakitan teks di tengah kotak display. Untuk titik awal, tepat meletup dari area corong speaker di bawah, dan kecepatan dengan dorongan awal meluncur ke atas dari speaker. Lalu pembaruan posisi fisika dan gerakan gelombang suara. Di sini huruf telah sampai di titik menggunakan menyusun kalimat. Efek gelombang bernyanyi jika speaker aktif. Lalu proses meluncur dari speaker menuju posisi target. Reader huruf ke permukaan screen dengan efek transpilasi. Untuk kelas partikel dekoratif speaker, huruf-huruf acak yang terus meletup dan melayang naik secara kosmik dari corong visualizer speaker saat musik memancar. Lalu muncul dari titik pusat speaker count, kecepatan dorongan melayang naik. Lalu huruf atmostik kosmik yang melayang di latar belakang layar. Ini untuk wadah penampungan partikel. Fungsi pemicu perakitan kata, membaca setiap huruf dalam frasa, menghitung posisi tengahnya, dan memicu pelepasan partikel huruf terbang dari speaker count. Hitung posisi perakitan di tengah layar. Ini untuk memeriksa posisi landmark sendi tangan untuk menentukan status apakah setiap jari terbuka itu true atau mengepal, tertutup itu false. Ini untuk fungsi loop utama aplikasi main game loop, yaitu ada beberapa penentuan warna tema aktif,
deteksi perubahan mode gestur, latar belakang gelap sinematik, reading pandaran cahaya lingkaran efek kosmik, reader huruf atmosfer latar belakang, header judul aplikasi. Ini untuk HUD menu kontrol gestur. Ada reader 6 item instruksi gestur. Ini kotak display kinetik utama, teks standby jika tidak ada gestur aktif. Ini hembusan huruf dari corong speaker, memicu hembusan partikel huruf dari speaker secara berkala. Update partikel hembusan speaker, ini untuk update dan reader partikel huruf terbang utama. Speaker waveform visualizer, lingkaran fisik speaker count, gelombang sinusian audio waveform, indikator status performa. Ini sekarang kita coba nih. Setelah di running, dia akan menampilkan cinematic gesture kinetic text dan ada beberapa instruksi yang tadi saya jelaskan. Nama saya Tatasha Febriani. Terima kasih. Nah, itu dia hasil dari running project sederhana saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sekian penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.